alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung beserta jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Kunarto SHMH, dan yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Sekretaris, Pak Prodi, Kepala Lembaga, Biro Unit, dan Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kajian majelis madu yang insyaallah akan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini yang akan menyampaikan majelis madu, kajian madu pada pagi ini adalah Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Kodim Susino MSI. Ya, alhamdulillah telah bergabung di Zoom ini. Sebelumnya, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Kodim Susino MSI. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mengikuti majelis duha yang saya hormati, pada pagi hari ini saya akan mengajak kepada saudara meneladani sifat Rasulullah yang sifat-sifat tersebut telah menjadikan Rasulullah seorang Rasul yang berhasil dalam mengemban amanahnya. Perlu kita tahu bahwa Rasulullah adalah Khotamul Anbiya. Sebagai Khotamul Anbiya berarti Rasulullah itu Nabi terakhir. Mengandung makna sebelum Nabi ada, sebelum Nabi Muhammad ada Rasul-Rasul Allah yang lain. Dan kita orang Islam berkeyakinan bahwa Rasul-Rasul Allah yang lain itu diberi amanah, diberi tugas untuk menyampaikan wahyu Allah. Hanya di sini kita bisa melihat mereka diutus oleh Allah hanya untuk kaum yang ada pada mereka. Hanya khusus untuk kaum mereka sendiri. Nabi Musa, Nabi Isa berbeda. Nah, kemudian nabi-nabi yang sebelumnya yang juga seperti itu membawa ajaran agama yang hanya untuk kaum, bukan lil alamin. Kemudian setelah itu hadir Nabi Muhammad
sebagai nabi pamungkas, nabi penyempurna dari ajaran-ajaran umat, ajaran-ajaran Rasul-Rasul Allah yang sesuai dengan umat. Sebagai nabi pamungkas, Nabi Khotamul Anbiya, dia mengajarkan ajaran tersebut untuk lil alamin, untuk semua umat manusia. Artinya bahwa tugas dan lebih berat yang mereka untuk kaumnya, kemudian Nabi untuk semua umat manusia. Selain itu pula, bahwa antara Nabi satu dengan lainnya terjadi selang waktu yang cukup panjang, perbedaan waktu yang begitu panjang, akan terjadi perubahan ajaran, penyelewengan, dan seterusnya, sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saat berada di kota Makkah, menyebarkan agama Islam di kota Makkah, Nabi Muhammad sudah berhadapan dengan umat kota Makkah saja, suku Quraisy yang sudah not bin di sini, mereka orang-orang yang sudah tertata pemerintahannya, tertata kepercayaan dan lain sebagainya. Tiba-tiba muncul manusia yang membawa ajaran berbeda sama sekali, apalagi yang membawa ajaran tersebut dari sisi kelas ekonominya di bawah mereka, tidak punya pengaruh kekuasaan, kekuatan, tiba-tiba membawa sesuatu yang berbeda, berhadapan dengan raksasa. Saat harus berhadapan dengan raksasa inilah Nabi Muhammad mempunyai banyak masalah, kesulitan. Nah, memberi kepada Nabi Muhammad bekal, modal. Modal itu apa? Yaitu sifat yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi modal dasar sebagai seorang pemimpin besar yang mampu menghadapi berbagai persoalan, berjuta beribu persoalan. Mari kita mentelaah. Tidak usah banyak sifat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau yang banyak kita pelajari, ada sidik, ada amanah, ada tablik, ada fatonah. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Itu sifat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Namun pada hari ini saya akan mengajak kepada saudara, mari kita mencoba mengkaji satu sifat saja dari sifat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, agar itu bisa menjadi modal dasar kita yang juga menjadi pemimpin. Dalam hadis dikatakan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ul an ra'iyatih. Kita semua ini pemimpin. Semuanya pemimpin. Khalifatullah fil ardi. Skala kecil maupun skala besar kita itu pemimpin. Tidak bisa tidak. Pasti memimpin. Orang bujang kawin, punya istri, punya rumah tangga, dia sudah
menjadi pemimpin di situ. Ya, rajanya bapak, permaisurinya ibu, rakyatnya anak. Ya, pemimpin kelas rumah tangga bertanggung jawab kepada skup kecil rumah tangga, nanti melebar RT, RW, rakyat, bupati, sampai kepada presiden. Semuanya akan memimpin. Kalau semuanya akan memimpin, kita butuh bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang bagus. Untuk itu mari kita periksa, kita perhatikan firman Allah surat At-Taubah 119. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanut taqwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian ditambah lagi, wa kunu ma'as shodiqin. Dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang benar, orang yang shodiq. Sidik itu benar. Bersama-sama orang yang shodiq. Kalau kita sedikit mencermati, kita orang beriman, orang bertakwa, itu sudah bagus. Sudah beriman, sudah menjadi takwa. Tapi iman dan takwa yang dimiliki oleh kita ini akan bisa goyah, akan bisa bubrah, kalau tidak kunu ma'as shodiqin. Bersamalah kamu orang-orang yang benar, orang yang baik. Wa kunu ma'as shodiqin. Ada Ferdi Sambo. Anak-anaknya, anak buahnya polisi semua. Ada 5 apa 6. Ya ada. Mereka cah cilik-cilik sing isih pure pikirannya, belum punya pikiran politik, belum punya pikiran apa, hanya mengabdi kepada Sambo. Tapi ketika dia berada pada orang yang tidak shodiq, yang tidak benar, maka jadi orang yang tidak benar. Mestinya dia tidak dihukum, jadi dihukum. Mestinya dia tidak ditembak, jadi ditembak. Disebabkan karena apa? Wala ma'as shodiqin, tidak bersama orang-orang yang shodiq. Mari kita lihat, kita jelimeti satu-satu. Asidku itu artinya al-kadibu. Nah, kebalikan daripada kadib, bohong. Bohong itu artinya diindonesiakan. Kalau bohong diindonesiakan, pada umumnya mengartikan memberitahukan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Memberitakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Kenyataannya A dikatakan B, kenyataannya B dikatakan C. Peristiwa baru saja berlalu. Ditembak, katanya terjadi tembak menembak, dan seterusnya, belum kebongkar kebohongan lain. Itu namanya al-kadzib. Rasulullah mengatakan, nek kita bersama orang-orang yang seperti itu, ada pepatah atau hadis itu, su'ul khuluqi yu'di. Khuluq yang jelek itu menular, akan membuat orang tertular. Berada di gerombolan yang tidak baik, kita akan ketularan. Nah, sekarang sidik. Sidik itu di mana letak sesuatu yang baik bagi orang-orang yang mempunyai jiwa sidik. Nah, kalau kita perhatikan dari sini,
banyak ada tafsir-tafsir yang menjelaskan bahwa orang sidik itu orang yang kelak akan memperoleh kepercayaan manusia. Kalau kita mempunyai jiwa sidik, maka imbasnya adalah memperoleh kepercayaan manusia. Itu sudah pasti sudah. Kalau Rasulullah itu diberi oleh Allah satu sifat saja sidik, rasa oke. Ya, tapi ada 3. Oh, iya. Mungkin lebih dari itu, tapi yang penting ada 4. Ini Dari situ saja, dari sifat itu saja, Rasulullah sudah mempunyai pengikut kepercayaan, dipercaya oleh masyarakat bangsa Arab. Perjalanan di awal mudanya Rasulullah itu cah nom tapi banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Membantu fakir miskin, membantu ini, kegiatan kebaikan, tidak minum-minum seperti anak-anak muda lainnya, menjauhi hal yang tidak baik. Ya, menjauhi hal. Dia sudah dikenal orang yang benar, orang yang baik. Maka ada satu peristiwa di mana waktu Ka'bah itu kena banjir dan terjadi perselisihan antara suku Arab di mana mereka berebut untuk bisa mengambil kesempatan mengangkat Hajar Aswad, ya, mengangkat Hajar Aswad di tempatnya. Itu terjadi perebutan yang yang sangat membawa akibat saling baku hantam. Ada tokoh yang dipercaya oleh mereka, Muhammad ibnu Abi Ba'a, namanya lupa saya. Mereka memberi keputusan siapa orang yang nanti sebentar, siapa orang yang akan masuk dari pintu ini, dialah yang akan kita masuk ke ke Masjidil Haram, pintu ini, maka dia akan diberi kesempatan yang mengangkat Hajar Aswad. Itu keputusan yang disepakati. Begitu tidak lama kemudian yang muncul itu Muhammad. Begitu yang muncul Muhammad, apa mereka katakan? Mereka langsung berteriak, "Dzalikal amin." Nah, itulah orang yang dipercaya, yang amanah. Sudah mempunyai gelar orang yang dapat dipercaya yang disebabkan oleh karena anak ini benar. Mereka rodina, teriak, kami ridho. Padahal Nabi Muhammad punya keyakinan yang berseberangan. Padahal dia anak muda, anak yang belum punya pengaruh, tapi mereka langsung punya kepercayaan. Ya, langsung punya psikotunas, kepercayaan manusia terhadap dia untuk bisa menyelesaikan permasalahan, dan kepercayaan itu diambil oleh Nabi Muhammad untuk dapat mempersatukan. Nah, itu sidik, psikotunas, mempersatukan bangsa Arab. Orang ini, orang kalau menjadi seorang pemimpin,
menjadi seorang pemimpin pasti dia tidak punya otak yang bodoh, tidak. Allah memberikan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, kecerdasan fatonah. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada seorang manusia ini diberi beda dengan kita. Kalau Nabi diberi oleh Allah kehebatan, fatonah. Fatonahnya apa? Fatonahnya kesempatan bukan untuk menonjolkan diri, untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan pangkat, mendapatkan apa. Tapi benar-benar dia diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk tujuan besar, mempersatukan umat. Apa yang dia lakukan? Hajar Aswad diangkat, digelar sorban, digelar sorbannya, hajar batunya ditaruh di tengah-tengah sorbannya, dipanggil umat-umat yang berselisih, yang saling sudah gontok untuk mengangkat hajar itu, diletakkan di tempatnya. Di sini kenapa ya? Di sini kenapa kepemimpinan Rasulullah berhasil? Di sini kenapa sifat Rasulullah itu dimiliki oleh kita sebagai seorang pemimpin? Kita bisa bayangkan kalau ada pemimpin-pemimpin, tidak usah jauh di tengah-tengah kita, Unisula atau di fakultas atau di apa, pemimpin yang jiwanya begitu, orang senang sekali. Orang akan memilih menempatkan dia di tempat yang baik dan terhormat. Itu kenapa tadi saya mengajak mari kita meneladani sifat Rasulullah untuk menjadi pemimpin yang baik. Pertama tadi, asidku itu akan membawa kepada bias apa? Sikot. Kepercayaan manusia. Yang kedua, ridho Allah. Mendapatkan ridhonya Allah. Berarti seorang yang sidik adalah seorang yang secara otomatis dipercaya oleh manusia, ya, dan dipercaya oleh Tuhan, didukung oleh manusia dan didukung oleh Tuhan. Bagaimana kalau manusia itu sudah didukung oleh yang lain? Didukung oleh Tuhan, didukung oleh sesama manusia, dipercaya. Ya, kita ngambil contoh yang ada baru saja yang sederhana yang ada di sekitar kita tidak jauh. Umpama kemarin Anies Baswedan itu sudah sudah habis masa jabatannya menjadi seorang gubernur DKI. Dia mempunyai pribadi yang baik meskipun tidak sebaik Nabi. Anies Baswedan belum sebaik Nabi. Masyarakat sudah mempercayai dia. Begitu dia rampung dilamar oleh partai politik, dilamar, bukan menyodorkan minta dilamar, dilamar menjadi calon presiden. Nah, Anies Baswedan percaya manusia menyemut, ya semut banyak yang berkumpul untuk menyambut hari akhir dia sebagai seorang gubernur, dipercaya manusia. Ya, di Jakarta ada Anies Baswedan, di Semarang ada Anies Tias Kuncoro. Ya, mungkin Anies Tias Kuncoro itu bisa menjadi saingan Anies Baswedan.
kalau dicalonkan oleh Partai Badan Wakaf Sultan Agung. Ya. Ini ridho Allah. Ketiga apa? Orang yang berjiwa sidik, orang yang mempunyai pribadi saja'ah fi muwajahatil waqi', keberanian dalam menghadapi kenyataan. Orang yang sidik itu berani karena dia berada pada posisi yang benar. Panggil KPK mangkat, aku rasalah, tak jawab. Dicela ini Pak, saya biarkan, biar saja kenyataan yang menjawab. Berani dihadapi kenyataan, tidak lari, tidak sembunyi. Saja'ah fi muwajahatil waqi'. Jenderal, sudah jenderal hebat, sugih, kaya, punya kedudukan kuasa besar di Polri, ternyata apa? Tidak saja, tidak berani menghadapi kenyataan. Ngakon mateni barkui dia sembunyi tangan supaya dia dikatakan tidak mateni. Takut kenyataan, dia berbuat kebohongan. Itu hanya dari apa yang dilihat oleh kita. Belum kebohongan lain. Orang sudah mulai ngusik kilometer 50. Kebohongan lain banyak diusik. Ya. Saja'ah fi muwajahatil waqi'. Kita sudah melihat orang yang pembohong itu tidak punya keberanian. Tapi orang yang benar akan berada pada posisi yang dia tidak pernah. Begitu seperti itu loh. Kalau kita nanti memilih orang yang akan menjadi roda penggerak bangsa itu, pilih aja orang itu. Jangan pilih orang-orang yang abu-abu, Pak. Kemudian sekarang pembohong. Kalau kita bicara kepada tadi orang pinter, orang sidik itu seperti itu. Nah, dari situ kita mari melihat kepada al-kadzib. Kebalikan sidik itu al-kadzibu. Al-kadzibu itu bahasa Arabnya, bahasa sononya ada musikoh bin nafsi fi muwajahatil waqi'. Tidak adanya kepercayaan terhadap dirinya dalam menghadapi kenyataan. Jangan milih pembohong. Pemimpin yang bohong, pemimpin yang rakus, bohong, membohongi rakyat. Ya. Dia tidak punya kepercayaan diri, tidak punya keyakinan, dia tidak punya kemantapan. Menunjukkan bahwa dia itu orang bodoh, orang yang ragu, orang yang seperti itu kok dijadikan pejabat, diberi pangkat jenderal, itu kan lucu. Burung tek itu muncul lagi. Ya, muncul lagi jenderal sing dodol sabu. Ya, dodolan sabu coba. Ya, dodolan sabu. Dodolan yang akan merusak, membunuh bangsa, generasi. Didol. Wis sugih mangan belanjane tok. Nek diukur dengan makannya saya, ukuran saya itu makan bisa tanduk aja udah syukur. Itu bisa dia makan
belanjanya 1 bulan, kalau saya makan bisa bertahun-tahun. Ya bisa. Itu masih belum percaya pada dirinya, nek dia itu sudah bisa cukup untuk hidup. Saya dodolan sabu sing dirampas dijikuk. Mungkin sing dijikuk itu kemudian didol apa diijoli nganggo barang lain ben supaya ora ketara. Mungkin begitu, orang bohong. Orang pembohong. Diganti karo karo bahan-bahan lain yang agak mirip umpama. Oleh karena itulah tadi saya katakan kejujuran itu dikatakan imadul amri, tiang penyangga semua persoalan. Jadi kalau ingin tersangganya persoalan ya di kejujuran. Dan dengan adanya kejujuran itu akan melahirkan kepada kesempurnaan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berumah tangga, berkeluarga, dan segala hal. Di dalam kehidupan yang penuh kejujuran akan terbangun disiplin yang kokoh. Disiplin dalam segala hal. Orang tidak pelintat-pelintut. Orang tidak mikir memperkaya diri. Orang tidak mikir hasad, dengki kepada yang lain. Dia akan bekerja, akan berbuat segala sesuatu pada aturan yang seharusnya. Yaitu, kalau di Unisula itu dibangun seperti itu, pimpinannya jujur, yang dikatakan akan didengar, disiplin akan kokoh. Masuk jam 8, teko semua anak buah jam 8. Nah, kalau yang menjadi pemuka itu aturan jam 8 tekoni jam 9 didelok rakyatnya lah gimana. Nah, disinilah bahwa yang namanya seorang ra'iyah, kullukum ra'in, itu harus mempunyai sifat sidik. Di dalam kitab dikatakan asidku salah satu anwa. Sidik itu ada 3 macam. Asidku fil qauli, asidku fil amali, asidku fin niyah. Ya. Sidik dalam perkataan, sidik jujur ya, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam niat. Nah, kalau kita mau menjadi orang sidik, catat ini di dalam hati kita. Omongan kita, amalan kita, niat kita harus ditanamkan 3 hal itu. 3 hal itu tertanam dengan baik, hebat sudah. Ada kenapa tadi kalau kita bertanya kenapa lagi harus bertanya bahwa sidik itu baik. Sidik itu mempunyai dampak. Ada hadis, saya ingin sampaikan sebuah hadis. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an anin Nabi qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, bahwa yang namanya kejujuran ini, ya kejujuran itu akan memberi kepada
orang lain, kepada orangnya petunjuk. Ya, petunjuk. Petunjuk yang mengarah kepada kebaikan. Yahdi ilal birri. Al birru itu ketaatan, kesalehan, kebaikan. Orang-orang yang baik, orang-orang yang sidik pasti akan mengajak kepada umat, kepada orang yang ada di sekitarnya, kepada hal-hal yang baik. Wa innal birra, yang namanya al birru, ketaatan, kesalehan, kebaikan, akan yahdi ilal jannah, membawa kepada orangnya ilal jannah. Nah, berarti betapa beruntungnya kejujuran, baik sebagai pemimpin, baik sebagai pribadi, dan seterusnya. Menjaga betul, ya, menjaga betul dirinya, pribadinya dari sesuatu yang tidak baik. Saya punya saudara, ada bekerja di sebuah dia itu cerita sama saya, tidak berani mengambil satu lembar kertas pun, kertas HPS lainnya untuk kepentingan pribadi. Ngambil kertas itu di satu rem. Kalau kita di kantor itu kan kertas banyak sekali. Mau ngambil 10 apa-apa enggak ada masalah. Satu saja enggak berani. Apa kata dia? Itu bukan hak saya, itu miliknya pemerintah, ini milik kantor. Kalau saya mau untuk pribadi ya saya beli, kata dia. Saking seperti itu orang yang mempunyai kejujuran. Ada lagi teman dari Solo itu pernah menjadi ketua pengadilan agama di Solo Tigo. Ketua pengadilan. Ketua itu kan udah tinggi, jabatannya nanti masih akan bisa naik-naik, dia masih muda. Dalam setiap bulan itu ada karyawan bawahannya yang menyodori amplop isinya uang. Kata karyawan itu, ini untuk Bapak. Halal, kata dia. Terus ini dari mana? Uang ini dari mana? Saya tanya, coba terangkan, uang ini dari mana? Ya dia sebagai karyawan rendahan disuruh oleh ketua bagiannya atau apa, untuk apa, tidak bisa menjelaskan. Udah, bawa lagi, ambil, berikan ke sana kepada siapa yang mau. Saya sudah digaji oleh negara, saya sudah diberi tunjangan jabatan dan lain sebagainya, cukup. Itu enggak jelas uang itu. Enggak mau saya ngambil. Tapi setiap bulan masih ada sodoran itu. Lama-lama dia enggak kuat. Ketika dia enggak kuat, dia mengundurkan diri. Karena dia berada pada sebuah lingkungan yang tidak benar. Keluar, dia akhirnya menjadi pedagang pasar di Klewer. Ya, bakul nang Klewer karena keluarganya orang Klewer, kembali ke Klewer, bakul sana. Ya tetap dia masih bisa jadi orang kaya, bisa haji. Dia merasa tenang, merasa bagus hidupnya, tidak dikejar neraka. Layah di ilanar. Ya, dia bekerja yang yahdi ilal jannah. Ini asidku. Jadi benar-benar kalau kita orang sidik itu ya
akan berada pada orang yang selalu taat, selalu baik, selalu soleh. Orang yang taat, soleh akan selalu didorong untuk menuju kepada surganya Allah. Yahdi ilal jannah. Kita setiap hari berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ketika kita berada fid dunya hasanah, berada pada wilayah yang tidak hasanah. Ya, tidak berada yang maunya dia tetap bisa masuk neraka, mbah piye sing dilakoni masuk surga. Tapi enggak sesuai dengan apa yang dilakoni, yang diucapkan, yang diharap. Ada contoh lagi. Pada masa Nabi, habis sholat berjamaah, ngelewati seorang pemuda yang rambutnya gondrong, musak masih, pakaiannya enggak bersih. Sholat berjamaah bersama Nabi. Dan menengadahkan tangannya, mukanya ke langit, berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb, ampuni dosa saya, masukkan saya ke surga, dudukkanlah saya bersama minas siddiqin wasuhada. Yang diomongke api-api. Di belakang ketika Rasulullah melihat anak itu, berkata kepada sahabat lain, kaifa yustajabu du'a'u. Bagaimana dungane dhek iso diterima karo Gusti Allah? Mat'amuhu haram, malbasuhu haram, yang dipakai haram, pakaiannya haram, yang dimakan haram. Bagaimana mau masuk surga? Yang dia lakukan mendorong dia masuknya neraka tapi njaluki surga. Nah itu. Kita lihat hadis selanjutnya. Innal kadiba yahdi ilal fujur. Bahwa kebohongan, dusta itu akan mendorong kepada fujur, kemaksiatan. Kalau kita berbuat bohong, kita untung. Bakul ngapusi bohong. Ya, ngapusi bohong. Ngapusi timbangan, ngapusi macam-macam. Kulaan 50 kondo, kulaanku niki pun 700. Nek sampean menyang 100 nggih kula dereng entuk untung. Padahal kulaane 50. Nggih kula mangkai badhe sithik. Mencari 500.000 karena sebuah kebohongan. Ya itu udah bohong. Kenapa enggak berkata apa adanya? Nek kondo ponenge apa ya kita iso badi. Ya bagaimana supaya orang mau membeli kan, kalau orang seneng kan dibeli. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Yang namanya fujur, kemaksiatan, mendorong kepada apa? Masuk ke neraka. Yahdi ilan nar. Ya, sudah barang tentu orang akan terdorong kepada neraka. Maka tadi kalau saya mengatakan ittaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Nek orang takwa, orang hebat, orang ini tapi linggih duduk bareng urip karo orang-orang yang pembohong, lingkupnya begitu ya akan tertular, akan terdorong untuk yahdi ilal fujur, akan terkena imbas su'ul khuluq yuhdi. Jamaah saudara-saudara sekalian. Kata
kadhib. Kata kadhib. Ya. Kata kadhib itu dalam surat Ar-Rahman. Ya. Dikatakan begini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Itu diulangi karo Gusti Allah 31 kali di surat Ar-Rahman. Setelah Allah menjelaskan, iki lho nikmat yang saya berikan. Kamu saya beri nikmat ini yang banyak sekali. Setelah kamu diberi nikmat oleh Allah, nikmat yang banyak sekali, Allah kemudian menggarisbawahi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu artinya orang banyak yang enggak bersyukur terhadap anugerah Allah yang sudah banyak itu. Allah sudah wa atakum min kulli ma sa'altumuh, memberi apa yang diminta oleh kita. Allah setiap hari kita paksa untuk minta, ya Allah ini diberi kita. Ya. Tapi kemudian babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu 31 kali. Nikmat Allah lagi, nikmat Allah apa lagi yang diingkari oleh kita. Nah, kalau kita ini orang-orang yang di perguruan tinggi, kuliah S1 berhasil dengan nilai komlut, S2 berhasil dengan hebat, S3 berhasil dengan hebat, kemudian menjadi profesor, doktor. Di dalamnya masih bisa dipertanyakan. Kamu sudah saya beri kehebatan dalam dunia ilmu sampai menjadi profesor, doktor, jadi ini, jadi orang hebat. Tapi di dalam dirinya masih ada kata-kata, saya hebat ini karena saya cerdas. Saya ini orang cerdas. Saya ini orang pinter. Saya hebat ini saya karena bengi dinggo esuk bengi semuanya dinggo membaca. Saya karena ketekunan, kecerdasan saya. Lupa bahwa dia hebat seperti itu, ada anugerah yang diberikan oleh Allah kepada dia. Tidak disyukuri itu. Orang ingkar. Maka dia terkena ingatnya Gusti Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Contoh sederhana, hebat, mempunyai karangan buku ratusan ribuan, terkenal dan seterusnya. Allah kalau mau mengurangi kehebatannya gampang. Dia terkena stroke, saraf otaknya berubah. Ketemu saya saja, ini siapa ini? Kodim Suseno udah dilalek padahal koncone. Konco gojek, konco dolan udah lali. Nggur-ngguyu tok umpama. Isopo kabeh lali, bojone lali. Apalagi ilmunya hilang, sama sekali hilang. Mau mengatakan hebat, dari mana dia hebat? Berubah sedikit saja sudah tidak bisa hebat. Dirubah sedikit saja kesehatannya menjadi tidak sehebat. Ditambah lagi usianya, nu'amirhu nunakkisu fil khalqi,
akal pikirnya dikurangi dengan bertambahnya usia, dia tidak bisa ngomong dengan runtut, urut, ilmu-ilmu lamanya lali, ilmu pasal-pasalnya lali, ngomongnya sudah ngalor ngidul, nggak bisa dipegang. Bagaimana dia bisa berkata hebat? Ada yang kaya, kaya raya, bisa ini, bisa apa. Kalau kita mendengar teman-teman bercerita, wah ini punya kebun di sana, punya luas tanah di sana berapa hektar, rumahnya ada di mana-mana, ada di Pucang Gading, di Pucang apa, ada di Trogosari, ada apa di sana dikoskan. Kalau kita kemudian dipupus lah, ini mupus saja, mati, mati. Itu sudah dia tinggalkan sudah. Dia sudah nggak bawa. Yang ada itu akan menjadi warisan yang dia tinggalkan. Apalagi dia tidak fabi'ayyi ala'i rabbikumat. Apalagi dia diingatkan karo Gusti Allah, saya kaya hebat seperti ini karena saya kerja keras. Ini kerja keras saya. Di sana melupakan keterlibatan Gusti Allah. Itu sebabnya Allah mengingatkan sampai 31 kali. Tidak percaya, baca Ar-Rahman. Nek sampean mau masih tetap sombong, baca Ar-Rahman. Ada 31 yang Allah mengingatkan di mana manusia sering ingkar terhadap anugerah. La in sakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di sini artinya bahwa kebohongan itu membawa kepada kehancuran. Ya, kebohongan, kehancuran. Kalau ada orang yang menjadikan seorang pemimpin, ya, orang-orang bohong, yang akan ada adalah kehancuran. Pasti akan tiba. Ya, pasti akan tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah sangat mencintai orang yang jujur, orang yang tulus. Mereka itu adalah orang-orang yang tenang, yang selalu menyampaikan sesuatu sebagaimana yang terjadi. Melakukan sesuatu sebagaimana yang seharusnya. Tidak merubah, tidak menyelewengkan sama sekali. Rasulullah menjelaskan bahwa kejujuran itu menunjukkan pribadi seorang yang berani menghadapi kenyataan. Sedangkan dusta dan pembohong akan menunjukkan pribadi yang penakut. Pribadi yang tidak mempunyai kepercayaan diri dalam menghadapi kenyataan. Sifat pendusta sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena dia akan selalu mendorong manusia untuk berbuat maksiat. Dan selalu mendorong ke arah merusak dan jahat. Oleh karena itu, perbuatan dosa, perbuatan jahat selalu akan muncul dari manusia-manusia pendusta. Bukti hari ini, ya, bukti hari ini dalam sejarah hitam bangsa Indonesia. Orang-orang dianggap jenderal, orang-orang dianggap hebat, diberi kepercayaan yang begitu besar. Ternyata mereka adalah manusia pendusta. Akibatnya rusak. Backingnya judi online, dirusak, katanya digenuk itu banser,
kokam atau apa, memberantas judi online, 2 hari mandek, 3 hari kemudian muncul lagi. Kok iso muncul lagi? Dibekengi orang-orang yang tidak jujur. Ketika Kapolri mengatakan hapus, tidak berani. Backing itu sudah nggak berani. Dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi, andai kita ini hanya bisa mengambil ada di dalam pribadi kita satu sifat saja pada diri kita, tidak terlalu banyak, umpama syukur kabeh iso, maka andai kita menjadi warga masyarakat, menjadi warga yang baik, andai kita menjadi karyawan Unisula, karyawan yang amanah, yang akan membawa berkah kepada lembaga kita yang terhormat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dalam sebuah kerangka sebagai hamba Allah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita sebagai ra'in, kita sebagai khalifatullah fil ardi. Mari kita bisa menjadi khalifatullah fil ardi dan bisa bertanggung jawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Fatim yang telah memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, teladan-teladan yang diberikan Rasul kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, bersyukur, dan ma'as-shadiqin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tutup bersama kajian madu pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.